Kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar utama iman Kristen. Tanpa kebangkitan, seluruh pondasi kepercayaan Kristen akan runtuh. Rasul Paulus menegaskan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Karena itu tidak mengherankan jika kebangkitan Yesus menjadi pusat dari banyak perdebatan, kajian sejarah, dan teori-teori yang berusaha menolaknya. Namun semakin dalam kita menyelidiki, semakin kuat pula bukti-bukti yang mendukung bahwa kebangkitan Yesus bukanlah mitos atau legenda, melainkan sebuah peristiwa sejarah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Sepanjang sejarah, banyak teori yang mencoba menyangkal kebangkitan Yesus. Namun, tidak satu pun dari teori-teori tersebut mampu menjelaskan seluruh fakta yang tersedia. Berikut beberapa teori yang pernah diajukan beserta tanggapannya dari sudut pandang iman dan logika. Pertama, swoon theory, teori pingsan. Teori ini muncul sekitar abad ke-18 yang menyatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib, melainkan hanya pingsan. Setelah diturunkan dan dimakamkan, ia dikatakan sadar kembali dan keluar dari kubur, sehingga disangka telah bangkit oleh banyak orang. Namun teori ini sangat meremehkan penderitaan dan kondisi fisik sejak atau setelah peristiwa penyaliban. Sejak penangkapannya di Taman Getsemani, Yesus mengalami siksaan yang brutal. Dipukuli, diludahi, dicambuk, dan akhirnya dipaku di kayu salib. Cambuk Romawi disebut flagrum, bahkan memiliki ujung logam atau tulang yang bisa merobek daging dan menyebabkan luka serius, bahkan kematian. Setelah semua penyiksaan itu, tubuhnya dipaku, darah mengalir dengan deras, dan lambungnya ditikam hingga keluar darah dan air, sebagai indikasi medis bahwa kematiannya telah dan benar terjadi. Selain itu, para algojo Romawi adalah eksekutor profesional yang sangat terlatih memastikan bahwa setiap korban penyaliban benar-benar sudah mati. William Lane Craig, seorang sejarawan, berkata, "Tidak ada satupun korban penyaliban yang bisa bertahan hidup. Metodenya memang dirancang untuk memastikan kematian." Sangat mustahil seseorang dalam kondisi seperti itu tanpa pertolongan bisa menggulingkan batu besar penutup kubur, mengalahkan penjaga Romawi, lalu berjalan dan meyakinkan orang lain bahwa ia telah bangkit. Ini sungguh tidak masuk di akal. Josh McDowell dalam bukunya Evidence That Determines a Verdict menyebut teori ini tidak logis dan tidak berdasar secara medis maupun historis. Kedua, the body theft theory, teori pencurian mayat. Teori ini pertama kali dicatat dalam Matius 28 ayat 11-15, ketika para imam kepala menyuap penjaga untuk menyebarkan kabar bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya saat mereka sedang tertidur. Namun, teori ini mudah dipatahkan. Jika para penjaga tertidur, bagaimana mereka tahu siapa yang mencuri mayat itu? Selain itu, tentara Romawi terkenal sangat disiplin. Ketiduran saat berjaga adalah pelanggaran serius yang bisa dihukum mati. Jika mayat Yesus benar-benar dicuri, mengapa kain kafan dan rempah-rempah tetap tertinggal rapi di dalam makam yang kosong itu? Dalam kasus pencurian, pencuri tak akan repot-repot melipat kain kafan dengan begitu rapinya. Dan yang paling krusial, para pemimpin Yahudi tidak pernah bisa menunjukkan tubuh Yesus untuk membantah kebangkitan itu. Karena memang
makamnya itu telah kosong. Gagasan bahwa murid-murid mencuri tubuh Yesus juga tidak masuk di akal. Ini benar-benar di luar nalar kita. Saat penyalipan, para murid ketakutan dan bersembunyi. Tidak mungkin mereka tiba-tiba punya keberanian melawan tentara Romawi, lalu kemudian menggulingkan batu itu dan mencuri jenazah Yesus. Namun setelah peristiwa kebangkitan, para murid memiliki keberanian dan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari orang-orang pengecut menjadi pemberita Injil yang berani mati demi Tuhannya. Sejarawan awal abad mula, Eusebius menyindir teori ini. Tidak masuk di akal jika para murid bersedia mati demi kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Ketiga, hallucination theory, teori halusinasi. Teori ini menyatakan bahwa penampakan Yesus setelah kebangkitan hanyalah halusinasi massal akibat trauma atau kerinduan mendalam para pengikutnya. Tetapi Rasul Paulus mencatat atau menjelaskan bahwa ada lebih dari 500 orang melihat Yesus sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6. Halusinasi tidak pernah terjadi secara massal dan serempak menyaksikan peristiwa kebangkitan itu. Selain itu, Yesus juga makan bersama murid-muridnya, Lukas 24 ayat 42 sampai 43, dan membiarkan Thomas, muridnya yang tidak percaya itu, menyentuh bekas luka di tangannya. Ini adalah bukti kehadiran fisik, bukan sebuah khayalan. Faktanya, para murid awalnya tidak percaya dan mengira Yesus adalah hantu, Lukas 24 ayat 37. Mereka bukan orang yang mudah percaya, justru sangat skeptis. Namun setelah benar-benar menyaksikan Yesus yang bangkit itu, mereka menjadi saksi yang setia. Filsuf Kristen Peter Kreeft menyatakan, Anda mungkin bisa mengira melihat teman yang telah tiada, tetapi Anda tidak bisa menyentuhnya atau makan bersamanya dan berbicara dengannya selama 40 hari. Kalau boleh disimpulkan, sejak dulu sudah sering dimunculkan banyak teori yang menyangkal kebangkitan Yesus. Namun semua teori yang mencoba menyangkal kebangkitan Yesus gagal menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut ini. 1. Kubur yang benar-benar kosong. Itu benar-benar real terjadi dan mereka tidak bisa membantahnya. 2. Penampakan Yesus kepada banyak orang dan disaksikan mereka semua. 3. Terjadi perubahan radikal dalam diri para murid yang tadinya penakut menjadi berani mati demi Tuhannya. 4. Pemberitaan Injil bahkan hingga mati menjadi martir. 5. Penyebaran gereja yang mendunia terjadi di mana-mana. Nicholas Thomas Wright, seorang teolog dan sejarawan, menyimpulkan, satu-satunya penjelasan historis yang masuk akal untuk asal-usul iman Kristen adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kekristenan bukan iman yang buta. Iman Kristen berakar pada peristiwa sejarah yang nyata dan bisa diuji. Kebangkitan Yesus bukan hanya sumber pengharapan, tetapi juga bukti bahwa maut telah dikalahkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Josh McDowell, kebangkitan Kristus menuntut respon. Ini bukan sekedar doktrin, melainkan realitas yang mengubah kehidupan para murid. Kiranya kita semua boleh dicerahkan dan diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin memberikan tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.